Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg pertanyaan yang ke-34. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang pertanyaan ke-34 tersebut, mari kita berdoa memohon bijaksana dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami mau belajar dari Katekismus Heidelberg berkaitan dengan pertanyaan ke-34. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang diajarkan, agar seluruh pengajaran ini bermanfaat bagi hidup kami sekarang dan nanti. Terima kasih ya Bapa. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menguasai hati kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang ke-34 ialah, mengapakah kamu menyebut Dia Tuhan kita? Jawabannya karena Ia, Yesus Kristus, telah menebus kita, tubuh maupun jiwa, dari segala dosa kita, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya sendiri yang teramat berharga dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis dan telah menjadikan kita miliknya sendiri. Suatu pemahaman yang mendalam dari pengertian dan pengenalan kita akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Kita percaya dengan yakin dan sungguh-sungguh dari apa yang diajarkan di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Adonai, yang menyelamatkan kita, yang menebus kita. Karena memang sesungguhnya kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Begitu banyak dosa yang kita lakukan, bahkan kita berada dalam keadaan berdosa. Sehingga tidak mungkin kita menebus dosa kita sendiri, dan tidak mungkin kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sekalipun kita beragama, memiliki banyak pengalaman berbagi kebaikan, atau mungkin tidak berbuat dosa kejahatan seperti dosa kejahatan orang lain yang begitu rupa kejahatannya, tetapi sesungguhnya kita memang berbuat dosa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya yang diutus oleh Bapa, dikaruniakan kepada kita, dan kita mengerti akan hal tersebut karena pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus telah menebus kita tuntas, total, utuh, tubuh dan jiwa kita. Jadi keselamatan yang diberikan kepada kita bukan hanya jiwa kita atau roh kita saja, tetapi tubuh kita. Itulah sebabnya setiap orang yang sudah mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ia akan mempersembahkan tubuhnya dan jiwanya kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, dan yang hidup. Dalam segala sesuatu yang mungkin kita kerjakan, kita tahu dan kita sadar bahwa dosa itu berasal dari hati kita yang memberontak kepada Tuhan. Dan segala dosa kita dihapuskannya dan kita menerima pengampunan dari Allah Bapa kita. Di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan yang sudah dicampuri, dipengaruhi, dan dikuasai dosa itu, ternyata sudah selesai dihapuskan oleh darah Yesus.
bukan oleh darah domba atau kambing yang mungkin tiap saat diperlakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman Perjanjian Lama, tetapi darah Yesus, darah yang suci, yang kudus, yang mulia, yang bersifat kekal. Tidak ada yang dapat menghapuskan dosa kita secara tuntas kecuali melalui pengorbanan Yesus Kristus dan pencurahan darahnya di atas kayu salib. Dan itu sangat berharga sekali bagi hidup kita. Karena itu Galatia 2 ayat 20 memberikan penegasan kepada kita bahwa hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus di dalamku. Karena kita sudah dibayar lunas. Hutang kita kepada Allah yang harusnya kita harus bayar dengan penghukuman dari Allah telah dibayar lunas. Jika kita berbuat dosa, maka Ia akan setia mengampuni segala dosa kita kalau kita mengakuinya kepada Allah di dalam Kristus. Darah Yesus lebih dari cukup untuk mengampuni segala dosa kita. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, atau dosa yang akan datang. Mengapa ada dosa yang akan datang yang kita lakukan? Bisa jadi kita memang belum sungguh-sungguh melakukan hal yang benar, hal yang suci, hal yang adil. Bisa jadi kita jatuh bangun dalam hidup ini. Tetapi ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Dan yang lebih memberikan kepada kita gairah untuk hidup dan sungguh-sungguh mempertuhankan Yesus di dalam hidup kita, ialah kita ini miliknya. Kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita bukan milik dunia ini. Bahkan kita tidak milik orang yang ada di sekitar kita. Kita sepenuhnya milik Kristus. Dan di dalam Kristus itulah kita diberikan kuasa, kekuatan, otoritas untuk mengalahkan iblis, mengalahkan semua tipu dayanya, mengalahkan semua cobaannya. Bahkan segala siasat si jahat itu kita kalahkan di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita sungguh-sungguh mengucap syukur. Karena kita betul-betul dengan sungguh-sungguh mempertuhankan Yesus dalam segala hal. Dalam perilaku kita dan perkataan kita, kita mengakuinya seperti yang dinyatakan oleh Rasul Thomas ketika ia berjumpa dengan Yesus sesaat sewaktu ia melihat kebangkitan dari Yesus Kristus. Dia mengatakan di hadapan Tuhan, "Sungguh Engkau adalah Tuhanku dan Allahku." Ini adalah suatu proklamasi sekaligus pernyataan iman. Ada yang mengatakan bahwa kita mempertuhankan Yesus karena itu Dia menjadi Tuhan. Itu adalah pernyataan yang salah dan menyesatkan. Justru sebaliknya, karena ketuhanannya, keilahiannya yang mampu menebus kita, yang mampu mengampuni dosa kita, dan yang sungguh-sungguh memang Dia satu-satunya yang menebus kesalahan kita itulah, sehingga kita meyakini bahwa Dia adalah Tuhan. Dan memang Dia adalah Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Kita memiliki Tuhan, atau lebih tepatnya Tuhan memiliki kita.
sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Dan kita percaya apa yang dinyatakannya kepada kita adalah benar adanya. Kiranya perenungan singkat dari apa yang diajarkan dalam Katekismus Heidelberg ini menggugah hati kita semakin nyata ketuhanan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk perenungan hari ini, di mana kami belajar mengerti dan mengenal siapakah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus kami satu-satunya. Tidak ada yang layak yang dipertuan di dalam kehidupan kami kecuali Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Ya Bapa, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini. Berkati kami, sertai kami. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.